Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya kira terkait dengan pengambilan keputusan, di mana ada hal yang memang yang merupakan dilema, dua kepentingan yang sama-sama benarnya, itu perlu kita lihat lebih jauh. Kita juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Kemudian baru kita mencoba untuk sidang kasus itu, misalkan kasus siswa perkelahian misalkan. Ini kan yang terjadi di sekolah, kemudian yang bersangkutan ini posisinya sudah kelas 3 dan menjelang proses akhir daripada mereka melaksanakan pendidikan. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama di dalam pengambilan keputusan. Tidak bisa kita sepihak. Artinya apa? Ketika kita mengambil keputusan terkait dengan hal ini, ya kita lihat lebih jauh rekam jejak dari si anak itu yang melakukan pelanggaran. Apakah selama ini dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang secara aturan di sekolah itu sudah dia lakukan? Seberapa jauh? Nah, dampak nanti ketika anak ini diputuskan itu bagaimana? Nah, kadang-kadang ini dilematis. Satu sisi anak ini misalkan sudah tergolong pelanggaran berat, tapi satu sisi anak ini kelas 12 yang sebentar lagi misalkan akan mengalami ujian-ujian, tahapan-tahapan ujian dalam rangka menyelesaikan studinya. Nah, ini penting kita tahu, setelah tahu kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian kita lihat rekam jejaknya. Dalam sidang kasus itu kita mintai pendapat kepada yang mengikuti sidang kasus, mungkin yang bersangkutan, wali kelasnya, kemudian BK, siswa dan semua yang memungkinkan yang terlibat di situ. Nah, baru setelah itu sebagai pimpinan kita akan mengambil satu keputusan yang tentunya dengan mempertimbangkan kadang-kadang hal-hal yang di luar ketentuan yang ada. Kita tidak bisa serta-merta kalau berpijak pada aturan sekolah, misalkan anak ini sudah melebihi batas poin yang harus dikenakan pada dia. Satu sisi anak ini juga sebentar lagi sudah tahap ujian di mana memungkinkan anak ini untuk tetap bisa mengikuti, tetapi ini juga kita pikirkan
Nah, pelanggaran-pelanggaran yang cukup berat ini. Nah, inilah yang kita ambil langkah bijak. Kalau ada seperti ini, maka kita tidak berpedoman pada aturan-aturan yang secara umum tertulis sekolah, tapi harus ada kebijaksanaan dari pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Contoh misalkan ini kita lakukan memberikan punishment atau hukuman yang mendidik, yang dimana kurun rentang waktu tertentu anak tersebut masih kita lihat perkembangannya. Misalkan menjelang ujian kurang berapa waktu, kita lihat. Sebagai contoh yang hukuman yang tetap anak itu kita lakukan skorsing, misalkan tetap di sekolah, yang melakukan kegiatan-kegiatan ya kerja sosial yang dilakukan di sekolah, tapi jika di rumah ada report dari orang tua, ya kan anak ini diberikan harus laporan tiap hari, sholat subuh berjamaah di masjid terdekat dengan laporan, ada tanda tangan imam dan sebagainya. Harapannya dalam kurun waktu sisa yang tertentu itu dia menyadari akan kekeliruannya. Nah, ini sama-sama kita hukum. Kalau enggak kita biarkan, ya ini hal yang buruk, karena aturan sudah menunjukkan seperti ini. Tetapi kalau ini kita langgar, nah ini menjadi bagaimana tanggapan warga sekolah terhadap permasalahan ini. Tetapi memang harus diambil langkah-langkah bijak dengan memperhatikan masa depannya anak. Dari sisi yang lain tentunya sisi kemanusiaan, andaikan anak ini sampai hukuman berat dikeluarkan dari sekolah, tapi satu sisi dia tidak bisa sekolah karena saat-saat pendaftaran nominatif sudah jauh tutup, sehingga tidak memungkinkan anak ini sekolah secara formal. Yang mungkin hanyalah ikut program paketan ini, belum tentu dia akan melanjutkan karena terbentur biaya-biaya orang tua dengan kondisi orang tua yang tidak mungkin. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Saya kira tantangan kita itu kan dampak daripada sebuah keputusan itu sendiri nanti untuk khalayak umum. Jadi dampak keputusan itu memang harus benar-benar kita memikirkannya, sehingga keputusan yang kita ambil diharapkan memang mampu juga menjadi pembelajaran bagi yang lain, memberikan efek jerah pada yang lain, tapi tetap tidak mengurangi hak-hak mereka. Mereka memang melakukan sebuah kesalahan misalnya, tetapi ya kita harus melihat secara keseluruhan, komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak itu, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu betul-betul memberikan win-win solution kepada anak tersebut, juga pada sekolah, dan juga dampaknya secara kalau dia Pak Adi, ini yang pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di keputusan? Yang dari berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekolah itu, memang kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang dilematis, pasti akan mengalami dilematis. Tapi justru disitulah kearifan kita, kematangan kita akan diuji, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu lebih dalam, lebih jauh lagi, sehingga nanti apapun nanti yang kita putuskan hasilnya itu
tentu memberikan rasa keadilan kepada semua. Kadang-kadang memang orang melihat sepintas keputusan kita seperti tidak adil bagi sebagian. Tetapi ketika kita melihat ada sesuatu yang lain yang jauh lebih besar, yang nantinya ini kalau tidak diambil keputusan ini akan dampaknya jauh lebih besar. Kita harus mengambil, dan itu memang proses, semuanya proses. Ini adalah proses belajar yang semakin lama kalau kita sudah sering diberikan berbagai masalah-masalah yang terkait dengan ini, kita akan semakin arif, semakin bijaksana dalam mensikapi setiap peristiwa yang terjadi pada siswa maupun pada keluarga yang ada di sekolah ini, sehingga memberikan rasa nyaman bagi semuanya. Saya kira itu. Gitu ya. Sudah. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya agenda uang kayak Pak Di, yang pertanyaan pertama mau diulang lagi, Pak. Yang mana? Yang pertama. Oh, pertama. Ya. Suaranya nggak keluar tadi, Pak. Oh, yang mana? Yang pertama. Namun. Ingin jenengan kat. Ya, namun. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Ya, masih terkait dengan bagaimana cara kita mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral itu. Cara saya selama ini yaitu selain kita tahu sendiri mengamati, tetapi juga berdasarkan laporan-laporan lewat wali kelas, lewat BK, atau yang Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu. Kemudian dari situ nanti kita klarifikasi melalui sidang kasus BK bahwa betul berarti ini ada kasus-kasus yang seperti ini terjadi di lingkungan kita. Sudah.